sapa dulu mereka sapa sebentar. Shalom semuanya. Salam. Halo. Salam. Di Amerika semuanya sama. Baik. Sebelum kita mulai ibadah kita melalui dengan doa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih, atas penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu yang Kau berikan buat kami semua ya Tuhan. Hingga pagi ini kami dapat berkumpul di Zoom. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau bimbing, Engkau lancarkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang berkata Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukurannya dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mengangkatkan satu pujian. Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang Kau bukan, pengorbananmu membuatku merasa berharga darimu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Lamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Kita mulai dari awal lagi. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Namanya ku sembah Bapa yang setia, tiada ku pisahkan. Bertolong
yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Lamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selalu kau sediakan. Lagu yang kedua, kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada di dunia kau menerima diri apa adanya, selain kasihmu, Yesus. Sungguh tiada lagi seperti ini, selalu mengubahkan hidup menjadi baru, selain kasihmu, Yesus. Kau peduli dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada. Takkan tiada lagi kasih seperti ini, selalu mengubahkan hidup
mutiara duanya sampai kini doaku ini pasti mutiara duanya saat kau kagumi dalam hati pasti mutiara duanya sampai kini ku akui pasti mutiara Bagian ketiga, Kaulah Harapan. Dapat jalani hidupku tak bukan yang bisa tanganku sendiri angkatlah kuat jangan otakku bukan hanya jamu dan bertarung pertolonganku datang darimu galakan nyengku jangan letakkan kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan kaulah harapan dalam hidupku. Bukan wajahmu dan berserumu pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan
sebelum kita akan mendengarkan kebenaran dari firman yang akan disampaikan oleh yang banyak, kita akan angkat pujian lagi yang mengatakan pribadi yang mengenal hatiku. Sayang tahu hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang dan bawaku tidak lagi padamu, tinggal dalam betapa kasihmu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, terpencil bagimu. Dan bawaku tidak lagi padamu, tinggal dalam betapa kasihmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu.
Tuhan bawaku. Hidup dapat padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hambanya saya persilakan. Ya, Bapa, ya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Tuhan tahu hati ini ingin mengasihi Engkau lebih dalam segala apapun yang kami kerjakan, dalam segala apapun yang kami pikirkan, dalam segala apapun yang kami rasakan. Sehingga kami memiliki satu rasa. Kalau kami memiliki hati yang seperti itu, maka demikianlah kami akan menjadi anak-anak Allah yang sejati. Terima kasih Yesus Kristus, Juru Selamat, Raja Agung kami. Segala hormat, segala keagungan, kemuliaan hanya baginya. Malah pada pagi hari ini menjelang siang, kami memerlukan firman Tuhan. Kami datang beribadah mencari wajah. Kami mau menaikkan syukur kami, dan kami menaikkan syukur itu melalui pujian lagu yang kami bawakan kepada-Mu. Tiba saatnya kami tidak cukup hanya menaikkan syukur, tapi kami bisa menaikkan syukur karena kami telah merasakan, kami telah ditaburi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Bapa berarti setiap dengan kelayakan perkenanan daripada Allah. Saat ini kawan setiap roh, jiwa, dan tubuh. Semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Semua kami diberkati, kami semua memiliki gairah seperti Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan suara. Bicaralah melalui hamba dan kuasa ilahi, sehingga Tuhan kami mendengarkannya masuk ke dalam tulang sumsum kami yang terdalam, bahkan ke dalam lubuk hati kami. Hanya Engkau bisa menyeroti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan memberikan firman bagi hari. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sally yang sudah membawakan kita pujian pada pagi hari ini. Saya menyapa kita semua jemaat yang ada di Tiongkok, seluruh negara-negara di mana saat mengikuti ibadah kita ini. Amerika, selamat malam. Australia, dan negara-negara lainnya. Saya berharap semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan dalam keadaan bersukacita untuk berjuang hidup melakukan firman Tuhan. Meskipun kita harus terseok-seok, kita terluka-luka secara batin karena
karena kita mau hidup seperti yang Yesus kehendaki, seperti yang Yesus lakukan. Pada hari ini kita akan dengar firman tentang privilege, tentang hak istimewa, sebab bagi kita yang mendengarkan tentang hak istimewa ini atau privilege, maka saya percaya kita akan menjadi anak-anak yang akan menjaga hak istimewanya di hadapan Bapa. Karena dengan kita belajar firman Tuhan tentang hak istimewa ini, kita menilai diri kita memandang diri kita adalah pribadi yang sangat-sangat berharga, yang sangat-sangat istimewa, yang sangat bernilai tinggi. Saya percaya ketika kita mengetahui bahwa saya atau kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang murahan, hal-hal yang rendahan, hal-hal yang yang tidak berbobot, yang sangat menjatuhkan harkat martabat sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita tidak akan melakukannya. Minimal kita sama-sama berjuang, berusaha untuk menjaga reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hak istimewa itu. Ini luar biasa sekali. Dan kita juga tidak akan sembarangan memperlakukan orang lain. Karena kita melihat betapa hak istimewa itu bisa tercemar dengan kelakuan kita terhadap sesama. Bukan cuma itu, begitu kita tahu bahwa kita ini memiliki hak istimewa dari Tuhan, maka kita juga akan tahu cara memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Ini luar biasa. Saya mendapatkan satu impresi, ada suara hati di dalam, ada suara Tuhan dalam hati saya, atau perenungan-perenungan yang mana saya berbicara pada diri saya sendiri, ya, komunikasi intrapersonal. Betapa hak istimewa ini tidak semua orang memilikinya. Saya sangat bersyukur saya adalah salah satu manusia di bumi ini mendapatkan bagian itu. Privilege atau hak istimewa itu. Tidak semua manusia di bumi memiliki hak istimewa atau privilege. Karena kita akan melihat sesuai firman Tuhan, bagi siapakah yang layak menerima hak istimewa ini. Haleluya. Pujilah Engkau, Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat ke-12 dan ke-13. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Kita akan membuka Alkitab kita dan jemaat bisa memperhatikan, cermati setiap kata yang akan saya bacakan, yang akan kita dengarkan. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Saya ulangi, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi Bapa kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Satu-satunya hak istimewa
atau yang dikatakan privilege, yaitu yang sangat bernilai tinggi dibanding apapun, adalah bukan ketika kita punya apa saja di muka bumi ini secara materi fisik, atau apapun yang kita puja-puja dalam diri kita selama ini yang bisa dilihat oleh orang secara materi, secara pangkat, secara talent, bakat-bakat, secara kepintaran, ilmu pengetahuan, atau juara, atau kita dapat piagam penghargaan dalam event-event apapun atau momen-momen apapun. Bukan itu yang dinamakan keistimewaan yang kita punya, yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan katakan privilege, hak istimewa itu adalah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Tuhan itu adalah hak istimewa yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun yang kita miliki di bumi ini. Karena tidak semua manusia di bumi ini yang menjadi anak-anak Allah, tidak semua. Hanya orang-orang tertentu. Berarti kalau kita adalah salah satu orang yang terpilih menjadi anak-anak Allah, berarti kita telah menerima hak istimewa. Saya akan artikan hak istimewa itu apa. Wow, amazing. Thank you, God. Wow, thank you, Jesus. Begitu tahu firman ini, wow. Cara berpikir kita akan berkualitas. Cara berkata-kata kita akan berbobot. Cara kita merasakan segala sesuatu di sekitar kita, apa yang kita alami maupun apa yang kita rasakan, kita akan memiliki bobot kualitas yang tinggi dan mahal. Sebagai anak-anak Allah. Orang yang sombong, orang yang suka pamer itu bukan ciri-ciri perasaan yang berkualitas sebagai anak Allah. Tapi nanti saya masukkan itu, nanti kita mau tahu dulu hak istimewa itu apa. Nah, syarat untuk memiliki hak istimewa sebagai anak Allah cuma satu, yaitu bagi siapa yang percaya yang menerima Yesus Kristus. Yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dialah yang akan menerima hak istimewa itu, yaitu menjadi anak-anak Allah. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, penyelamat, Juru Selamat dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi anak-anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Apa itu artinya percaya atau menerima Yesus? Ini harus kita tahu. Aku kan Kristen. Belum tentu Kristen percaya Yesus. Belum tentu Kristen menerima Yesus dalam dirinya. Belum tentu. Belum tentu. Dari mana Anda bisa membuktikan itu belum tentu? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Loh, berarti orang Kristen itu sudah tentu menerima Yesus? No, belum tentu. Selamat datang, Genomi. Okay, I'm so very happy and see you again. Nah,
Kenapa dibilang belum tentu? Nanti saya artikan apa artinya tentang percaya. Menerima Yesus itu yang bagaimana? Sesuai firman. Hanya orang-orang yang menerima Yesus dalam hatinya, menyambut Yesus dalam dirinya. Kalau namanya menyambut berarti mempersilahkan Yesus masuk dalam dirinya. Kalau mempersilahkan masuk dalam dirinya, berarti mempersilahkan Yesus bertahta dalam dirinya. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, Yesus atur hidup kita, berarti kita welcome, menyambut, silahkan. Contoh, kalau saya masuk ke rumahnya Sally, saya ketok pintu, saya diizinkan masuk. Meskipun Sally itu rumahnya, tapi saya menjadi raja penguasa. Seandainya saya Tuhan. Saya masuk ke dalamnya. Maka saya yang akan mengatur seluruh kehidupan Sally. Baik dalam rumah tangga, pekerjaannya, kehidupannya, masa depannya, cara dia berperilaku. Semua saya yang atur. Meskipun itu rumahnya Sally. Meskipun itu rumah tangga Sally. Meskipun itu adalah hidupnya Sally. Meskipun itu pekerjaannya Sally. Saya yang atur. Kalau Sally berkata, ini kan rumahku, ini kan rumah tanggaku, pekerjaanku, hidupku. Ngapain kau atur saya, Yesus? Jangan atur saya. Yang kuatur hidupku, ya hidupku sendiri kuatur. Itu hak-hakku, kewajibanku. Engkau tidak perlu atur. Itu belum menyambut namanya. Itu belum menerima namanya. Belum mengizinkan Yesus bertahta namanya. Tapi kalau namanya menerima, itu artinya benar-benar menyambut Yesus. Yesus yang mengatur hidup kita. Apapun bagian-bagian dalam hidup kita. Semua dari hal terkecil sampai terbesar. Semua Tuhan yang atur. Wow, ini sangat tidak mudah. Itu artinya menerima. Saya kalau masuk ke rumah Sally, kalau bukti Sally menyambut saya, Sally makan ikan, misalkan makan ikan kembung, maka saya pun harus makan ikan kembung sama dengan Sally. Itu artinya menyambut. Sally mau yang terbaik dalam buat dirinya, nyaman, maka Sally pun harus menyambut saya dengan nyaman sesuai ukuran Sally. Karena dia ingin nyaman, maka saya pun diperlakukannya nyaman. Yesus pun harus kita perlakukan nyaman di dalam hati kita. Enggak mudah. Yesus bilang kalau ada yang menyakitimu, engkau harus tetap welcome. Mengasihi mereka dengan kadar yang sama, 100%. Kalau Yesus bilang gitu, ya kita harus manut. Kan menerima dia, menyambut dia. Membuat Yesus nyaman dalam diri kita. Saya pakai kata Yesus nyaman, figuratif. Kalau tidak, dia nggak nyaman. Dalam arti kata, kalau kita berlawanan arah, berarti Yesus nggak nyaman dalam diri kita. Kita perlakukan. Umpamanya seperti itu. Itu artinya menerima Yesus. Kalau saya tidak nyaman ke rumahnya Sally, saya umpamakan diri saya. Itu belum menyambut. Siapapun yang datang ke rumah Anda, tamu, sambutlah tamu Anda dengan membuat mereka nyaman. Itu arti menyambut, menerima orang itu datang ke rumah. Kita makan enak, tamu kita, keluarga kita makan gak enak di rumah kita, nggak sama, mohon maaf. Itu belum menyambut, belum menerima namanya. Berarti sama. Kita ukurkan diri kita dengan orang lain. Kualitasnya sama. Itu arti menyambut, menerima. Seseorang sama menerima Yesus, menyambut Yesus, sama kita perlakukan Yesus dalam hidup kita.
Silahkan Tuhan Yesus atur semua kerjaanku, apa maumu Tuhan. Atur saya. Kalau Tuhan bilang itu nggak cocok, nggak sejahtera, misalkan hati aku nggak nyaman, dalam hati kita bicara begitu, nggak sesuai firman. Meskipun itu nggak menguntungkan kita secara keuangan. Kalau di hati kita firman Tuhan menegur, ikuti dia, nggak apa-apa. Meskipun kenyamanan kita rusak. Karena Tuhan tahu, kalau kita lakukan itu, merusak kenyamanan Tuhan dalam hati kita. Ini luar biasa. Wow. Ada orang yang menyakiti hati kita, datang ke rumah. Sambut, terima dia. Buat senyaman-nyamannya. Layani dengan baik. Itu namanya menerima, menyambut. Yesus kita sambut dalam diri kita. Layani. Apa maunya Tuhan Yesus? Maumu apa Tuhan? Mauku itu, kata Tuhan. Seolah-olah begitu. Kasihi musuh. Itu mauku. Itu Alkitab bilang. Kita harus kasihi musuh. Nggak bisa enggak. Sakit hatiku. Nggak bisa. Sakit hati kita itu ukuran kita. Maunya Tuhan Yesus, layani, kasih musuhmu, titik. Nggak boleh pakai ukuran sakit hati, nggak boleh. Kalau mau pakai ukuran sakit hati, begitu datang ke rumah kita nggak akan sambut dia dengan nyaman. Kita nggak akan terima dia dengan sungguh-sungguh. Nggak mungkin. Karena sakit hati ya kalau kita pakai ukuran. Pasti kita nggak akan melayani dia dengan nyaman. Pasti, saya percaya. Kita akan menggerutu. Minimal dalam hati pasti menggerutu. Datang lagi orang ini. Udah menjengkelkan, udah menyakitkan hati, udah maki-maki aku, udah menjelekkan aku. Datang aja lagi. Pasti kayak gitu. Karena ukurannya standarnya sakit hati. Bukan sesuai firman Tuhan. Kasih musuhmu ya kasih, titik. Gak usah komen. Kalau mau komen cukup ngomong sama Tuhan. Tuhan sakit hatiku. Iya nggak, tapi aku kan bilang, firmanku bilang, bukankah aku kau sambut dalam rumahmu? Ya udah lakukan yang terbaik. Kasih musuhmu. Termasuk di pekerjaan. Menjengkelkan bos kita. Menjengkelkan, malas aku memajukan sekolah ini. Apa? Aku nggak pernah dihargai. Kasih musuh. Nggak bisa standarnya hati. Luka hati nggak bisa. Kak Beni, Kak Ririn nggak pernah menghargai aku dalam pelayanan. Itu standarnya berarti standar menghargai, standar kualitas diri. Standarnya mengasihi Tuhan enggak? Meskipun aku tidak dihargai, tapi aku mengasihi Tuhan. Itu betul. Waktu saya dulu bekerja di salah satu milik pribadi swasta seseorang. Saya bekerja semaksimal mungkin, saya majukan usahanya. Termasuk di pelayanan. Saya ada di pelayanan seseorang waktu itu. Saya melakukannya dengan penuh kasih, dengan tanggung jawab, saya maksimal. Saya tidak pakai standar diri saya, bagaimana saya dihargai oleh pimpinan saya. Saya tidak pakai standar itu. Saya pernah di pelayanan tidak dihargai sama sekali. Baik tenaga, jerih lelah saya. Menurut ukuran manusia saya tidak dihargai sedikit pun. Tapi saya bukan ukuran saya tidak dihargai, bukan ukuran saya sakit hati. Itu nggak pakai ukuran. Alkitab bilang kasih musuhmu, kasih, titik. Pakai standarnya mengasihi dia. Itu tandanya menerima Yesus. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hak istimewa itu adalah menjadi anak Allah. Mau menjadi anak Allah, sambut Yesus. Terima Yesus dalam diri kita. Biarkan dia yang berkuasa. Biarkan beliau yang memimpin kita. Apa kata firman-Nya? Go on. Maju terus. Maka kita mendapatkan hak istimewa anak-anak Allah.
menjadi anak-anak Allah. I am children of God. Wow, luar biasa. Itu hak istimewa. Kalau namanya sudah menjadi anak Allah, itu berarti kita menjadi apa? Pewarisnya. Hak waris kerajaan surga. Apa yang Bapa punya akan kita punya. Karena anak. Luar biasa. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. Kata kuasa di situ. Ini kita akan sama-sama, ya. Itu arti menyambut, menerima. Sekarang arti kuasa. Supaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, kalau kita yang namanya sudah menjadi anak, berarti kita sudah memiliki namanya kuasa atau namanya hak. Nah, kuasa itu ternyata artinya itu exousia, hak istimewa. Hak istimewa spesial. Nah, ini dia. Hak yang utama sebagai anak-anak Allah. Kalau namanya memiliki hak istimewa menjadi anak Allah, berarti kepunyaan Bapa, kepunyaan kita, hak pewaris. Yang kedua, kalau ada kuasa, berarti kita punya kekuatan, kapasitas seperti apa namanya yang Allah percayakan kepada kita. Contoh, kalau kita misalkan kuasa kegelapan itu takut kepada Tuhan, kepada Sang Maha Pencipta, Dia, ya takut. Maka kuasa kegelapan pun akan takut kepada Anda, karena kita punya kuasa, kita anaknya. Contoh kalau sekarang presiden kita, Presiden Pak Jokowi, dia punya anak Kaisang. Contoh si Kaisang yang saya ambil. Begitu anaknya datang ke mana namanya lapangan apa namanya istana Merdeka, masuk, dia punya yang namanya hak privilege, hak istimewa itu. Ada kapasitasnya di situ. Dia punya kekuatan yang sama seperti papanya. Dalam arti kata, dia punya hak yang sama. Dia bisa masuk. Dia juga memiliki kapasitas dihargai orang, dihormati orang. Karena itu siapa? Anaknya presiden. Apalagi kita diangkat menjadi anaknya, exousia. Kita menerima kapasitas, hak istimewa, keunggulan sebagai anak Allah. Maka kita punya kapasitas, kuasa seperti Allah. Kita juga bisa mengusir setan, kita juga bisa memiliki hak warisan dari Allah Bapa kerajaan sorga. Kita punya kompetensi itu. Wow, luar biasa bukan? Kita juga dihormati oleh Bapa. Kita dihormati oleh malaikat-malaikat Allah. Karena kita anaknya. Luar biasa, jemaat Tuhan. Begitu kita tahu, wow. Nah, kalau kita tahu sebagai anak kita ini adalah anak Allah, ya kita menerima hak istimewa itu, kompetensi itu, kapasitas itu, kekuatan itu, power. Kita nggak akan mungkin mempermalukan Bapa kita karena kita anak. Kita akan jaga reputasi Bapa kita. Kita akan menjaga reputasi kita sebagai anak Allah. Pasti. Anak Pak Jokowi, Pak Presiden kita, pasti akan menjaga
kredibilitas, menjaga kualitas hidupnya karena dia membawa label papanya sebagai presiden. Kalau enggak mempermalukan nanti. Semua hal pasti dijaga. Usahanya, pekerjaannya dia jaga. Dia pasti akan jujur. Dia pasti akan benar-benar dia akan menjadi partner usaha yang baik. Karena dia tahu bahwa saya ini anak presiden. Bisa mencemarkan nama baik dia dan nama baik papanya. Kita pun begitu. Kita bisa mencemarkan nama baik Bapa di surga dan nama baik kita sebagai anak-anak Allah. Maka privilege itu bisa terganggu, bisa rusak. Jangan kita cemarkan itu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dia akan memberikan kita hak istimewa, kata kuasa. Hak istimewa, keunggulan. Jadi tidak semua orang menerima hak istimewa atau kapasitas sebagai anak-anak Allah. Keunggulan sebagai anak-anak Allah tidak akan punya kekuatan. Kuasa di situ. Hanya mereka yang percaya, menerima Yesus, menyambut Yesus dalam dirinya. Bertahta, berkuasa. Mengatur eksistensi hidup kita. Dia menerima. Dia akan menjadi anak Allah. Dapat hak istimewa ini. Cuma-cuma. Pasti kuasa kegelapan takut. Orang yang sekalipun Kristen, saya cerita di jemaat, sekalipun Kristen, kalau dia suka hidup melakukan dosa, setan pun nggak takut. Mengapa? Saya cerita. Ada satu kisah, waktu itu kami sedang pelepasan. Kami ada orang kerasukan setan, kita menengking dalam nama Yesus. Ada satu teman saya waktu itu, saya kaget. Waktu itu sama-sama menengking kuasa kegelapan di tubuh orang. Tiba-tiba yang kerasukan itu ngomong begini sama salah satu teman saya. Siapa kamu? Aku mengenal kau. Coba bayangkan. Siapa kamu? Aku mengenal kau. Sama satu orang. Saya kaget loh. Iki kenapa ini? Ada apa? Dia nggak takut. Lalu teman saya ini pergi menyingkir dari kami. Menyingkir. Ternyata saya selidik demi selidik. Dia curhat akhirnya sama saya. Curhat karena saya waktu itu dipercayakan bagian sound system seperti itu ya, musik-musik kerohanian waktu itu dipercayakan untuk alat-alat musik kerohanian. Saya yang bertanggung jawab, ada beberapa tanggung jawab di waktu itu, pertama di Medan, belum di Jawa ini. Lalu dia curhat, dia cerita sama saya. Di situ saya terkejut. Dia seorang anak Tuhan, dia pelayan Tuhan. Ya, tapi pelayan dalam hal musik, musisi gereja. Ternyata dia sering melakukan yang namanya percabulan. Ya, dia melakukan percabulan seks bebas kayak begitu. Ya, dia melakukan itu, berzinah lah istilahnya. Dia terbuka dengan saya. Lalu saya bilang, oh ternyata begitu masalah. Nah, jemaat Tuhan, hak privilege, hak istimewa, kita akan terima kuasa, kekuatan, iblis takut, setan takut. Begitu kita benar-benar mau dipimpin, diatur oleh Tuhan. Setan kuasa kegelapan mengenal siapa kita. Malaikat Tuhan mengenal siapa kita. Nah ini jemaat Tuhan. Kita mendapatkan hak istimewa. Banyak ya yang kita dapatkan. Juga kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Pewaris kekuatan kuasa. Ya, kita punya kapasitas, kompetensi, keahlian.
Oke, jemaat Tuhan, kita punya keahlian. Makanya keahlian anak-anak Tuhan, keahlian yang non anak-anak Kristus itu berbeda. Cara pandangnya beda. Kalau keahlian yang non anak-anak Kristus, itu cara pandangnya bukan cara pandang Kristus yang dipakai. Tapi cara pandangnya non anak Kristus. Kalau menurut cara pandang non anak Kristus, bahwa kesuksesan itu memiliki segalanya. Harga diri, martabat diri itu adalah ketika memiliki segalanya. Jabatan, keuangan, harta, itu menurut ukuran non pengikut Kristus. Yang bukan sesuai dengan pikiran Kristus dan perasaan Yesus atau kehendak Kristus. Harga dirinya, martabatnya, derajat hidupnya itu terletak di uang, harta, atau hal materi lah. Pejabatan termasuk, profesi termasuk. Tapi menurut ukuran hak istimewa dari Kristus Yesus itu, kesuksesan bukan itu. Kesuksesan adalah ketika hidup kita sesuai dengan apa yang standar pikiran Kristus atau perasaan Yesus atau kehendak Yesus. Itu standar yang benar. Kalaupun kita nggak punya seperti orang lain punya, jabatannya tidak seperti orang lain punya jabatan kita. Tidak tinggi seperti orang lain. Tapi hidup kita mencerminkan apa yang Yesus inginkan. Apa yang Yesus rasakan. Jumlah uang kita nggak sama dengan jumlah uangnya. Tapi kita suka misalkan memberi. Kita nggak punya apa-apa seperti mereka. Itu sukses menurut pandangan Bapak. Beda kan? Dan kapasitas itu tidak bisa dimiliki siapapun kecuali mereka yang disebut anak-anak Allah. Yesus rela berkorban. Dia habis-habisan. Yesus, Anda boleh baca. Yesus nggak punya apa-apa. Kuda pun nggak punya. Lahan kuburannya pun nggak punya. Yesus nggak punya kuburan. Waktu itu Yesus dikubur, dia pinjem di tanah seseorang. Berarti Yesus tidak sukses. Tapi hidupnya di hadapan Bapa sukses. Makanya Bapa bilang, Alkitab bilang bahwa Bapa mempermuliakan dia. Dia menjadi raja. Semua makhluk di bumi dan sorga tunduk dalam namanya. Kematian, maut, hidup kekal. Yesus berhak memberikan kepada siapapun. Dia berkuasa. Bapa percayakan kepada Yesus. Itu privilege. Hak istimewa juga yang diterima Yesus. Bayangkan. Tapi Yesus tidak punya apa-apa seperti yang kita bayangkan. Tapi dia berkorban bagi manusia. Dia rela miskin, kita menjadi kaya. Dalam segala pengetahuan yang dipercayakan bagi kita. Hebat bukan? Kita yang harusnya binasa memperoleh hidup kekal. Berarti Yesus nggak kategori sukses. Tapi di hadapan Bapa, dia sukses. Oke? Baik, jemaat Tuhan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan buat kita semuanya. Bersyukur hak istimewa itu kita terima. Kita adalah salah satu orang yang percaya menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi kata menerima, di situ percaya perkataannya, menyambut dia. Sambutlah. Biarkan beliau yang bertahta berkuasa mengatur seluruh hidup kita. Apa yang kita dengar dari firman, itulah yang kita lakukan. Itulah yang menuntun. Itulah maksudnya dia berkuasa, bertahta. Buat beliau nyaman, senyaman-nyamannya dalam diri kita.
termasuk ke orang lain pun. Tanda kita menyambut orang lain berarti kita melayani orang senyaman-nyamannya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang menurut kita nyaman bagi kita, lakukan juga lah untuk orang lain. Apa yang ada padamu, yang tadi saya ulangi, kalau ada makanan, Anda makan apa, kasihlah orang itu makan yang sama dengan Anda. Kalau berbeda, mohon maaf. Kita belum menerima Yesus. Kita belum menyambut orang. Karena kita perlakukan berbeda. Maunya kita nyaman, orang itu nggak nyaman. Kita belum menyambut orang. Ciri-ciri orang yang menyambut orang itu di rumahnya dengan baik. Maka dia akan melayani orang itu sebaik mungkin. Seperti dia perlakukan diri. Bahwa dia inginnya nyaman. Seperti itu. Seberapa dia mampu melakukan. Tuhan memberkati kita semua, selamat bagi kita, ya. Jadi mari kita merindukan keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka juga menjadi ambil bagian sebagai anak-anak Allah. Kita doakan keluarga kita, teman kita, sahabat kita, rekan kerja dan siapapun yang kita ketahui yang belum percaya menerima Yesus dalam hidup. Ya, mari kita terus benar-benar yuk kita berjuang bersama hidup di dalam kehendaknya, perasaannya dan pemikiran. Kita berdoa. Doa firman, mari Genomi berdoa, silakan. Bisa di-unmute sendiri ya? Genomi, doa firman, boleh silakan. Di-unmute ya. Di-unmute. Doa firman ya Pak ya? Doa firman ya? Ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul bersama untuk menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu di pagi hari ini, kiranya firman-Mu akan tertanam di hati setiap kami, di hati kami ya loh hati kami terdalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, doa persembahan Mama Lina. Dan sekalian, ya silakan Mama Lina. Mana Mama Lina ini? Else. Oh iya Pak, hari ini saya kita doa bersama di sini. Ini ada salah satu jemaat yang di sini ya, yang dimanapun kita berada di Cina maupun di Indonesia, walaupun bukan grup tapi kalau Kristen ya kan, kita satu anak Tuhan ya kan. Nah kita saling mendoakan di sini. Anak dari Bapak Pendeta kami udah 2 hari ini kerasukan setan, tadinya itu lewat komputer. Tapi sekarang ini dia itu kayak melihat gitu kosong, pandangannya kosong, tapi pikirannya nggak tahu kemana, ngamuk terus. Padahal cantik, tadinya nggak apa-apa, dia itu orang normal. Akhir-akhir ini aja dia itu kerasukan setan. Pada hari ini Pak Pendeta bilang juga, mungkin ini adalah ujian dari Tuhan, biarpun setan ditanamkan di hati anak kami, tapi kami nggak mau menyerah. Kami adalah tetap anak Tuhan, nggak boleh menyerah. Kita doa bersama kan, berdoa bersama. Dia ngamuk di gereja sini, sampai nendang-nendang apa, ditendang semuanya, anak cewek. Minta didoakan Pak, kita doa bersama ya. Kita doa bersama, bawa dalam doa nanti. Ya, C. Mama Lina bisa sekalian doakan Mama Lina berdoa persembahan. Doa persembahan Mama Lina. Diambil.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah lewat Zoom ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami masing-masing, menjadi berkat untuk kami. Tuhan, teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat hari ini, bukalah hati dan pikiran mereka, biar nanti di ibadah selanjutnya mereka bisa mengikutinya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Masuklah selalu dalam hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menyerahkan apapun persembahan kepadamu, karena semuanya itu milik-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Hanya hati kamilah yang bisa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, selalulah ajari kami agar selalu dekat kepadamu, agar selalu setia kepadamu, menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sucikan dan bersihkanlah hati kami, biar kami layak memberikannya sebagai persembahan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah yang selalu hadir dalam hati kami. Hanya kepadamu-lah kami berpegang tangan, hanya kepadamu-lah kami memuji ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita lanjutkan untuk berdoa. Namanya siapa Cih di sana? Kita bilang anak dari unmute Cih. Unmute, buka mic-nya. Saya tanyakan ke Pak Pendeta dulu namanya ya. Oh ini masih di gereja? 女儿叫什么名字？我们一起祷告在里面，站在一起。江淑贤，江淑贤，江淑贤， Jiangsu, Anaknya ada di sini. Jiangsu Sen. 江淑宪，江淑宪， Jiangsu Sen. Oh, dia dibawa keluar, Chang Su. Ada di situ Cih. Coba dek, Sally. Apa itu tulis nomor apa namanya di itu di ini di chatnya Zoom. Jiangsu Sen. Panggil aja Dia Susan lagi di- aja Kak Rin, biar lebih gampang. Ya, Nggak usah panggil semua Susan aja gitu. ya. Susan aja. Susen. Susan ya. Susen. Nggak apa-apa ya. Susen. Iya ya. Susen. Yuk kita bersatu. Ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Haleluya. Ada di situ. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama yang mengikuti ibadah di saat ini bersama kami yang ada di pendoa syafaat, yang ada di Australia, di Amerika, dan di beberapa negara lain yang mengikuti ibadah bersama kami di YouTube saat ini. Mari kita bersatu hati, kita menopang doa untuk saudari kami yang ada di Tiongkok, Susen, anak dari Gembala Sidang di Tiongkok. Mari kita topang dengan doa. Tuhan berkuasa di dalamnya, di mana kita percaya, kita bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, maka kuasa yang dahsyat terjadi. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kuduskan kami semuanya, sucikan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, keluarga besar kami, pasangan kami, anak-anak kami, semuanya, family kami, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Susen, Tuhan, saudari kami yang ada di Tiongkok. Bapa, dengan otoritas wibawa ilahi dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat memeluk anak ini saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya
Jika kami menghadirkan Engkau, hadirat-Mu memenuhkan kami, maka kuasa lain tidak bisa bertahan atas kami. Oleh sebab itu kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi hidup, hati, pikiran, jiwa saudari kami Susen, Tuhan. Tuhan, Kau tolong anak-Mu ini. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, yang mulia. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau bisa menjamah saat ini dengan urapan-Mu yang dahsyat. Tuhan, apapun yang terikat, apapun itu namanya Tuhan, apapun itu bentuknya yang saat ini mau mengambil alih dari jiwa dari anak-Mu ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, otoritas wibawa kerajaan ilahi turun menaungi saudari kami yang ada di Tiongkok ini, Tuhan. Chang Susen, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Detik ini juga hadirat-Mu menguasainya. Hadirat-Mu ada bersama dengan anak-Mu ini Tuhan. Tutup buku semua orang yang ada di ruangan yang bersamanya saat ini. Termasuk Cirina, Nyun-Nyun, dan semua orang yang ada di gereja saat ini. Tuhan, Engkau tolong. Kami menghadirkan Engkau di ruangan ini di Tiongkok ini Tuhan. Kami menghadirkan Engkau di ruangan di mana jemaat-Mu berada. Kami menghadirkan Engkau, ya Raja kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir dan berhadirat memenuhi seluruh ruangan gereja, terlebih seluruh ruangan hati orang-orang yang ada di gereja, terkhusus saat ini di hati anak-Mu, Susen Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, otoritas wibawa ilahi melanda anak-Mu ini saat ini di alam sana Tuhan. Engkau sedang mengerjakannya dan sebentar lagi anak-Mu sadar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuduskan tubuhnya, jiwanya, rohnya. Susen dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Papa mamanya yang menjadi hamba-Mu di sana, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau kuduskan tubuhnya mereka, jiwanya, rohnya mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, pembebasan terjadi, pelepasan terjadi dalam nama Yesus. Otoritas-Mu yang dahsyat mampu mengukur semuanya Tuhan. Otoritas-Mu yang dahsyat, wibawa ilahi yang dahsyat mampu mengusir segala sisi gelap yang tidak dikehendaki Tuhan. Siapa yang dapat melawan kuasa Tuhan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, belenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Tuhan, jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu yang kami tidak tahu, tapi Engkau mengetahuinya. Kami bersama-sama atas nama Susen, Chang Susen. Tuhan, Engkau ampuni dalam nama Yesus apapun itu Tuhan. Engkau ampuni dan tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Engkau ampuni Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ampuni dan Engkau berikan anak-Mu ini perkenanan-Mu. Bawa kepada perkenanan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kekudusan Engkau berikan bagi anak-Mu ini sehingga pemulihan terjadi. Roh Kudus Engkau masuk dan berkuasa penuh di dalam diri Chang Susen Tuhan. Sehingga anak-Mu ini dalam kekudusan-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, nama-Mu dimuliakan. Banyak jiwa dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Termasuk saat ini kami percaya Tuhan ada kehendak-Mu, ada rencana-Mu yang dahsyat di balik pertemuan kami di Zoom hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gembala sidang, anak-anak dan juga jemaat yang ada di sana. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, Engkau semakin ditinggikan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau datangkan jiwa-jiwa
Engkau datangkan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau untuk diisi oleh firman-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya. Hamba percaya hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan kami. Di gereja di Tiongkok dan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika Engkau turun tangan, maka semuanya dapat Kau selesaikan. Tidak ada kuasa yang seperti kuasa-Mu. Bahkan seluruh kuasa di bumi tidak ada yang melebihi Engkau. Engkau sang sumber kekuasaan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dan memberkati Tiongkok. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Engkau menyertai ibadah kami. Kami terus membawa doa-doa syafaat kami, bangsa dan negara. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu, para pemimpin yang ada visi misi, bahkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tuhan, Engkau yang atur semuanya, semuanya tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, tidak ada satupun yang lepas dari sepengetahuan-Mu. Engkau campur tangan di dalam segala sesuatu dan semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tiongkok, biarlah Tiongkok dimenangkan Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Kami rindu seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan lawatan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kedamaian terjadi atas bumi dalam nama Yesus. Kami terus juga menyerahkan pandemi COVID-19 ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana corona jenis baru mulai ada Tuhan. Kami terus menyerahkan virus COVID-19 ke dalam tangan-Mu yang saat ini berubah varian menjadi Omikron. Tuhan, Engkau tolong, Engkau kendalikan semuanya Tuhan. Bahkan yang terkecil sekalipun Engkau sanggup melihatnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus membawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, kesehatan mereka di mana cuaca semakin ekstrim. Tuhan, salju di mana-mana. Tuhan, Kau naikkan imun mereka semuanya sehingga mereka kuat menghadapi cuaca yang ekstrim. Daya tahan tubuh yang kuat, yang sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan yang dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini mereka yang sibuk merencanakan perayaan Imlek dengan masak, bersih-bersih semuanya Tuhan, Kau berkati mereka. Berikan hikmat-Mu untuk mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga suami. Terpujilah nama-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu, dari yang terkecil pergumulan hingga yang terbesar. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menilik jemaat-Mu satu persatu. Engkau menolong jemaat-Mu satu persatu ya Bapa. Engkau tolong mereka, angkat mereka semuanya dari pergumulan mereka dan berikan mereka kemenangan, kemerdekaan yang dari Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh suami dari jemaat-Mu, anak-anak dari jemaat-Mu. Terus menjadi berkat mereka semua, memenangkan banyak jiwa dalam nama Yesus. Bisa membawa suami, anak, mertua, semuanya mengenal Tuhan Yesus. Itu kerinduan besar kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur, memberkati pekerjaan dari jemaat-Mu. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Saat ini Vivi yang sakit demam Tuhan, sudah beberapa hari. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Engkau bercampur tangan dan memberkati di dalam ibadah kami. Biarlah terus selawatan-Mu ada di setiap hati pikiran kami, sehingga ketenangan yang dari Tuhan, yang melampaui dari segala yang kami pikirkan, ada dan berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan sepanjang hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Kita akan mengakhiri, kita akan terima doa berkat. Sama-sama angkat hati dan tanganmu, kita terima berkat dari anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat segala kebaikan yang dilimpahkan bagi kita semua dalam Yesus Kristus oleh cinta kasih sayangnya dan penyertaan daripada Roh Kudus bagi kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput. Yang percaya diberkati sama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.